Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahda Aulia Salwa. Saya di sini akan menjelaskan mengenai era digital hoax dan manipulasi informasi. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian hoax dan informasi. Hoax dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax diterjemahkan menjadi hoax yang diartikan berita bohong. Dalam Kamus Jurnalistik, hoax mengartikan berita bohong sebagai berita yang tidak benar sehingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik. Informasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Informasi adalah kumpulan data yang sudah diolah. Selanjutnya mengenai ciri-ciri berita hoax. Yang pertama, manipulatif. Adalah hoax seringkali foto dan caption tidak sesuai dengan konteks. Yang kedua, tidak sesuai konteks. Berita yang disajikan tidak sesuai dengan adanya konteks tersebut. Yang ketiga, berita palsu. Adalah berita yang disajikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Yang keempat, konten tiruan. Adalah hoax bisa menciptakan konten yang tidak ada atau berasal dari sumber asli. Yang kelima, parodi. Adalah sindiran tak langsung kepada pihak tertentu. Selanjutnya mengenai ciri-ciri informasi yang manipulasi. Yang pertama, memutarbalikkan fakta. Adalah informasi yang disajikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Yang kedua, tidak sesuai konteks. Adalah informasi yang disajikan tidak sesuai dengan konteks atau tujuan yang sebenarnya. Yang ketiga, berita palsu. Adalah informasi yang disajikan sengaja dibuat palsu untuk mempengaruhi orang lain. Yang keempat, sarkasme. Adalah informasi yang disajikan dengan sarkasme atau sindiran untuk mempengaruhi orang lain. Yang kelima, memanipulasi emosi. Adalah informasi yang disajikan dengan tujuan memanipulasi emosi orang lain. Seperti yang sudah saya jelaskan mengenai ciri-ciri hoax dan informasi yang memanipulasi hampir sama. Karena hoax dan manipulasi memiliki tujuan yang sama, yaitu mengontrol dan memanipulasi pendapat orang lain. Yang selanjutnya mengenai dampak hoax dan informasi bagi masyarakat. Dampak hoax dan informasi yang memanipulasi meliputi beberapa aspek yang negatif pada masyarakat dan berbagai sektor. Ini melibatkan sejumlah dampak yang meliputi yang pertama, tidak kepercayaan terhadap informasi. Adalah penyebaran hoax yang bisa membuat masyarakat menjadi skeptis terhadap semua sumber informasi, termasuk media, pemerintah, dan lembaga resmi. Yang kedua, kerugian reputasi. Adalah individu, perusahaan, atau lembaga yang menjadi sasaran hoax dapat mengalami kerugian reputasi yang serius. Yang ketiga, gangguan terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Adalah dalam jangka panjang, hoax dapat mengganggu perkembangan sosial dan ekonomi suatu masyarakat dengan merusak kepercayaan, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, menghambat solusi masalah. Adalah hoax bisa menghambat upaya penyelesaian masalah dalam masyarakat karena seringkali mereka mengalihkan perhatian dari masalah-masalah yang lebih mendesak dan nyata. Penjelasan terakhir mengenai cara mengidentifikasi hoax dan informasi. Yang pertama, periksa sumber informasi. Pastikan sumber informasi yang kalian gunakan dapat dipercaya dan memiliki reputasi yang baik. Yang kedua, periksa kebenaran informasi. Verifikasi kebenaran informasi dengan mencari sumber informasi lain yang dapat dipercaya. Yang ketiga, periksa tanggal dan waktu. Pastikan informasi tersebut masih relevan dan tidak kadaluarsa. Yang keempat, waspada situs web dengan domain yang tidak bisa dianggap. Jika kalian membandingkan situs web dengan domain yang tidak bisa dianggap atau menambahkan situs web resmi dengan menambahkan tanda suspektif. Kesimpulan, hoax dan informasi yang manipulasi memiliki perbedaan. Hoax adalah informasi yang salah atau tidak benar yang disebarkan melalui media digital.
Sedangkan informasi yang manipulasi adalah informasi yang disajikan dengan tujuan memengaruhi atau mengontrol orang lain. Dalam menghadapi hoaks dan manipulasi informasi, penting untuk memiliki daya kritis dan mencari referensi dari sumber yang resmi dan verifikasi. Literasi digital harus meningkatkan untuk melawan ujaran kebencian dan penghancuran bukanlah seperti diyakini bentuk terbaik untuk saling mendukung. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.